أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Dilanjutkan dengan pembacaan doa khatam oleh Haji Zainal Abidin SHGMH. Pada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna
nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdatina wa jaddatina wa li ustazina wa li huquq alaina. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya. Marilah kita simak dan dengar bersama sambutan dari Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Kepada Yang Mulia kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya 3 kali nih. Kan innallaha yuhibbul witro. Jadi Allah itu suka yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang mulia Bapak Wakil Ketua PTA Jambi, yang saya muliakan para hakim tinggi Bapak dan Ibu, yang saya hormati Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Ibrahim Kardi, yang saya hormati Al-Mukarram Syekhina Bapak Dr. Andes Kamil Khatib SHMH, yang saya hormati Bapak Panitra Pengadilan Tinggi Agama Jambi, yang saya hormati Bapak PLT Sekretaris PTA Jambi, dan kepada seluruh pejabat fungsional struktural PTA Jambi, dan yang saya hormati ibu-ibu DYK Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berbahagia. Saya mengajak yang pertama, mari kita bersama-sama menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang dilimpahkan kepada kita yang tidak terhitung, tidak terbilang, sehingga kita sampai detik ini masih bisa menghirup udara segar, masih bernafas, nikmat hidup, dan lebih-lebih nikmat kita bertemu dengan bulan yang mulia Ramadan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, beserta dzurriyyah, beserta ahlu bait,
dan para sahabatnya, para tabiinnya, para tabi'innya, sampai kepada kita sebagai pengikut setia dari risalah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan tidak ada yang kita harapkan kecuali kita mendapatkan syafaatul uzma khususan fi yaumil qiyamah. Allahumma. Sebelum melanjutkan, supaya lebih semangat, pantun dulu. Biasanya itu dikirim sama Pak Zainal. Pak Zainal kok nggak kirim pantun, akhirnya coret-coret sendirilah. Kalau di Jambi nggak berpantun bukan Jambi namanya. Disambut dengan bungkus ya. Pergi ke kebun petik rambutan. Kalau cakep sudah biasa. Dapat banyak kita bagikan kepada kawan. Buka bersama bukan sekedar makan. Iya, kita isi pembinaan dan hikmah Ramadan. Saya tidak panjang-panjang. Jam berapa kita berbuka di Jambi ini? Ya, 6. Padahal sekarang baru jam setengah 6. Jadi yang memberi tausiah Al-Mukarram Bapak kita ini, Syekhina ini harus 45 menit memberi tausiah. Kami siap mendengarkan pada beliau. Nah, yang pertama saya sampaikan, ini saya perlu melaporkan kepada, khususnya kepada para senior kita yang kita undang. Jadi kegiatan Ramadan kita ini diisi dengan rangkaian acara ataupun rangkaian ibadah, katakan seperti itu. Yang pertama kita melaksanakan tadarus 1 jam pagi hari mulai jam 8 sampai dengan jam 9. Ini tadarus ini dibaca dan didengarkan oleh para regu ataupun kelompok yang sudah dibagikan atau sudah yang dibentuk. Jadi ada 4 kelompok kalau tidak salah. Yang saya tekankan di sini sebenarnya yang satu membaca, yang lain mendengarkan, menyimak. Ini karena yang dilakukan oleh malaikat Jibril sama Rasulullah itu kan setiap bulan Ramadan saling mendengarkan atau menyimak. Kadang malaikat Jibril yang membaca, Rasulullah yang mendengarkan. Rasulullah yang membaca, malaikat Jibril yang mendengarkan. Itu dilakukan setiap tahun. Nah, disinilah kita sebenarnya akan melihat kawan-kawan kita barangkali yang bacaannya masih kurang sempurna, bisa dibetulkan ataupun bisa diluruskan oleh para yang ahli, begitu. Jadi fungsinya itu ada timbal balik, kita saling memberi feed and back, begitu. Yang kedua, kegiatan kita di dalam bulan Ramadan ini seperti biasa. Ba'da sholat jamaah zuhur diadakan tadarus, kultum maksud saya. Kultum ya kuliah 7 menit atau kuliah 70 menit tergantung yang mengisi ya. Nah, jadi itu antara lain, dan yang berikutnya juga kita mengadakan safari Ramadan oleh PTA. Jadi Pengadilan Tinggi Agama melakukan ataupun turun ke bawah ini Pak Ustadz, ke pengadilan agama sewilayah PTA Jambi. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Bahkan kita punya tim kreatif
tim kru TV yang meliput dan melaporkan kegiatan tersebut dari sejak pertama atau dimulai di Pengadilan Agama Bangko sampai tadi malam terakhir di Pengadilan Agama Sengeti. Alhamdulillah. Jadi di dalam kegiatan Safari Ramadan bukan hanya buka bersama seperti inilah. Jadi diawali dengan sambutan Ketua Pengadilan Agama, dilanjutkan tausiah, baru saya pembinaan. Bunyinya begitu. Jadi untuk mengesahkan kawan-kawan yang turun ke daerah ya ada pembinaannya semacam itu ya. Jadi kita punya 10 satker dan yang terjauh adalah Sungai Penuh. Itu sangat sulit untuk dilaksanakan karena perlu waktu tempuh sekitar 10 atau mungkin bahkan lebih. Jadi kalau dipikir-pikir jam 6 kita berangkat dari sini, nyampe di Sungai Penuh mungkin baru jam 5. Padahal kita harus ada ceramah atau ada pembinaan, jadi berarti bisa dilaksanakan hari berikutnya. Oleh karena itu kemarin sesuai dengan musyawarah PA, ketua-ketua PA, Bangko, Sarolangun dan Sungai Penuh kita jadikan satu. Itu. Kemudian Sungai Penuh dan PA Tebo juga kita jadikan satu, tetapi tahu-tahu ada undangan dari Badilak, seluruh KPTA dan WKPTA di Indonesia diundang, ada rakor Badilak dan sosialisasi SMAP. Nah, sehingga untuk PA Muara Tebu dan Bungo yang semula akan digabung, kemudian Muara Sabak tidak terlaksana, tapi bukan karena kegagalan, karena ada kegiatan lain yang bersifat nasional. Tetapi meskipun demikian Muara Sabak akhirnya kita tarik ke Sengeti. Alhamdulillah kemarin terlaksana. Jadi mungkin satu-satunya di Indonesia kali ada Safari Ramadan oleh PTA. Ya mungkin, tapi saya tidak tahu. Hanya dari sambutan Pak Ketua, semua sambutannya ya sejak ada PTA di Jambi ini belum pernah ada, saya nggak tahu juga. Tetapi sebenarnya ini saya hanya membawa yang saya pernah lakukan di Pengadilan Agama Gorontalo. Nah, itu kegiatan Safari Ramadan. Selain Safari Ramadan juga kita mengadakan Nuzulul Quran. Ini kan malam Nuzulul Quran, betul? Tanggal 17 kan? Iya, jadi kita mengadakan buka bersama ini mengambil momen pada waktu tibanya Nuzulul Quran tanggal 17, karena setelah maghrib berarti sudah masuk waktu atau tanggal 17. Kemudian juga kita selain Nuzulul Quran, alhamdulillah PTA Jambi telah berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar seluruhnya, kalau tidak salah nanti dibetulkan yang tahu, 377 atau 67, yang tahu Mbak Tri ini 67 ya? Ya betul. Yang ditasarupkan ke para mustahik yang tadi telah dilaksanakan jam 2 sebesar atau sebanyak 80 ya, 80 orang, mulai dari anak yatim, fakir miskin, duafa, kemudian orang-orang tua, janda tua ya, begitu. Nah itu jumlah yang terkumpul 147 juta, alhamdulillah, dan sudah kita bagikan. Kemudian yang dikembalikan kepada muzaki, karena kita dipotong setiap
bulan gaji kita itu 2,5% dan dikembalikan kepada muzaki sebesar 223 juta. Nah, itu saya kira yang terkait dengan kegiatan bulan Ramadan. Yang kedua, saya sedikit akan menyinggung tentang program prioritas Badilak. Program prioritas Badilak tahun ini, tahun 2026 itu ada 5, tapi saya tidak hafal. Cuma seingat saya yang pertama penguatan integritas dan akuntabilitas. Kemudian yang kedua kalau tidak salah penguatan SDM. Kemudian yang ketiga penguatan kelembagaan. Kemudian yang keempat ini lupa. Yang kelima penguatan IT. Yang saya singgung sedikit ini saja dah. Penguatan kelembagaan. Nah, program yang diprioritaskan tahun 2026 itu pembentukan PA baru, salah satunya. Berarti Pengadilan Tinggi Agama harus mengusulkan untuk membentuk pengadilan agama baru, karena kita ada satu kabupaten namanya Kabupaten Kerinci ya Pak ya. Nah, itu yang belum ada PA-nya. Berarti tahun ini harus diusulkan. Tuh ya. Nah, nanti kalau terbentuk PA Kerinci kan yang orang-orang dari Sungai Penuh kan bisa pulang kampung ke PA ya kan. Ya, begitu. Pak Jakarti bisa jadi panitera di Kerinci umpamanya. Iya. Nah, ini canda aja Pak ya toh. Nah, itu. Yang kedua, termasuk program tahun 2026 itu peningkatan kelas. Jadi setelah saya keliling kemarin ke pengadilan agama yang layak untuk diusulkan menjadi kelas 1B gitu ya, yang kelas 1B ya Sarolangun, kemudian Muara Bungo. Nah itu, tetapi ini juga diseleksi oleh internal ya, nah, begitu. Kemudian juga untuk kelas 1B. Kelas 1B itu calon kandidat kuatnya ya Kuala Tungkal dengan Sengeti, apalagi Sengeti gedungnya itu sangat megah. Sudah sangat layak dari sisi profil profil wujud ininya, dari fisiknya. Profil fisiknya gedungnya luar biasa. Jadi saya memberi semangat kepada kawan-kawan untuk naik menjadi kelas 1A. Hanya kalau Kuala Tungkal kayaknya perkaranya belum lebih 1.000 kalau tidak salah. Kalau Sengeti sudah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ya yang program prioritas Badilak tahun 2006 itu penguatan integritas dan akuntabilitas itu sukses untuk WBK dan WBBM. Ya, tetapi Mahkamah Agung memberikan kuota atau membatasi. Jadi setiap pengadilan tinggi agama hanya bisa mengusulkan 2 satker untuk mendapatkan prestasi atau meraih prestasi WBK. Hanya 2. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini yang belum meraih WBK masih ada 5 satker. Ya. Jadi Bangko, Tebo, Sengeti, Sabak, satu lagi Sungai Penuh. Nah, itu berarti mereka harus bersaing. Nanti yang diketuai Pak Wakil kita ini untuk mengadakan penilaian internal. Nanti dari 5 itu mana yang terbaik, 2 yang terbaik itulah yang diusulkan.
Demikian pula yang WBBM. WBBM ini kita punya potensi dua. Satu, PA Jambi. Yang kedua, PTA Jambi. Tetapi di sana ada syarat administratif yang sudah 2 tahun meraih WBK. Sedangkan PTA Jambi ini hanya baru meraih tahun kemarin, tahun 2024, jadi 2025, baru 1 tahun. Oleh karena itu gugur dengan sendirinya, batal demi hukum. Oleh karena itu PTA saya meminta kepada Pak Panitra, Pak Sekretaris di tingkat banding semuanya memberi dukungan penuh kepada PA Jambi untuk sukses meraih WBBM gitu. Yang berikutnya juga di program Badilak yang sekarang lagi digalakkan adalah SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Nah, untuk itu ketua dan wakil diundang ke Badilak besok ini untuk menerima seperti apa SMAP itu dan tata kelola ataupun sistem yang dibangun itu seperti apa. Nah, kita besok akan mendapatkan sosialisasi itu dan setelah pulang dari sana tentu kita akan menyampaikan kepada seluruh PA di PTA Jambi ini. Tetapi untuk ikut kompetisi SMAP itu syaratnya harus sudah WBK. Berarti di PTA Jambi ini yang berhak mengikuti nanti untuk dinilai SMAP ada 6 satker, 5 yang telah memperoleh WBK dan PTA 1 sehingga 6. Nah, itu kita mudah-mudahan tahun 2026 kalau tidak semuanya atau 6 satker itu mendapatkan predikat SMAP, ya paling tidak harus ada gitu. Mudah-mudahan PTA atau PA mana saja mudah-mudahan berhasil dan harus kita dukung. Itu yang terkait dengan program prioritas Badilak. Kemudian program prioritas Badilak ini di dalam penguatan kelembagaan itu juga masalah ikot yang 100%. Jadi saya ingat ketika tahun 2024 ya, itu Pak Dirjen ketika ke PTA Gorontalo di sambutannya itu waktu itu diskusi FGD malah itu menyampaikan tahun 2024 akhir itu harus 50% ikotnya. Kemudian tahun 2025 itu ditargetkan harus 80%. Tetapi ternyata tahun 2025 itu hampir pokoknya melebihi target, itu sudah 100%. Oleh karena itu di tahun 2026 ini makanya Badilak dengan tegas mencanangkan sudah murni 100% ikot. Nah, ini merupakan perbedaan dengan zaman kita ini Pak. Ikot itu betul-betul mengubah paradigma pengadilan yang dulu itu kita mengandalkan katakanlah panggilan ya, dari sanalah pengadilan itu didukung, tetapi sekarang betul-betul tidak ada. Jadi JSP itu tidak ada lagi mengantar panggilan ke rumah-rumah para pihak. Bahkan kalaupun itu dilakukan sekarang ada kerjasama di Mahkamah Agung itu antara pengadilan dengan pos. Nah, jadi benar-benar pengadilan ini menunjukkan integritasnya, ya. Tidak ada toleransi menerima gratifikasi, apalagi suap, ya toh. Apalagi suap. Kalau di pengadilan peradilan agama, insya Allah kita optimis.
Tetapi di saudara kita itu memang ternyata masih ada saja. Bahkan negara sudah memberikan apresiasi yang luar biasa. Gaji hakim yang dinaikkan dari 2 digit menjadi 3 digit, itu pun masih ada pengadilan atau oknum yang masih menerima ataupun melakukan KKN, korupsi, terutama korupsi ya. Nah itu. Nah ini menjadi program dari Badilak. Kemudian ini sedikit lagi. Kemudian yang berikutnya, ya alhamdulillah di PTA Jambi ini kita mencoba untuk melakukan beberapa inovasi, Pak. Antara lain kita membuat TV atau ya Prima TV, kita sebut Prima TV. Kemudian kita juga ada podcast, kemudian majalah Gentala kita hidupkan, dan termasuk Safari Ramadan itu sendiri. Selebihnya saya sedikit ingin bernostalgia atau menceritakan sedikit nostalgia. Kalau kita bertugas di pengadilan, itu sudah pasti akan bertemu dengan orang-orang yang pernah bertugas bersama. Kenapa? Karena pengadilan itu vertikal, ya, vertikal, dan dia itu nasional. Jadi kalau saya boleh flashback 10 atau 12 tahun yang lalu, saya itu dengan Syekhuna Kiai Haji Pak Dr. Andes Ibrahim Kardi SHMH, itu saya bertemu ketika saya bertugas di Jakarta. Waktu saya wakil PA Jakarta Timur, beliau hakim tinggi di Jakarta. Ya, nah itu. Dengan Pak Dr. Andes Haji Kamil Hatib, saya bersama beliau ketika diangkat pertama kali jadi hakim tinggi tahun 2016 di Medan. Nah, ketemu lagi di Jambi itu. Dengan Pak Wakil ini udah pendidikannya seleting, kemudian ketemu di Cibinong, ya. Nah, jadi begitu. Jadi kawan-kawan ini pasti akan mengalami, ya, karena kita memang diputar putaran kita itu udah se-Indonesia. Alhamdulillah saya di Papua 10 tahun. Kalau Pak Wakil ini cuma 1 tahun mungkin, atau lebih sedikit, itu sudah pasti teriak-teriak kalau di Papua jauh itu kan. Saya 10 tahun di Papua. Sumatera yang paling jauh sudah Medan. Jadi sudah, tapi karena ketua saya itu Pak Ibrahim Armia, itu orang Aceh, kemudian pensiun, kita rame-rame mengantar beliau ke rumah beliau. Akhirnya saya sampai Sabang juga, alhamdulillah. Itu hikmah kita di mana, di PTA, di pengadilan itu, ya. Jadi daerahnya Tri itu saya hafal, ya, daerah Pematang Siantar, ya, sana. Udah, jadi saya sudah 17 kota kabupaten dan 13 provinsi. Kalau Pak Ibrahim ini, Pak Ibrahim Kati, Syekhuna kita, nanti pasti akan bercerita. Jadi gitu. Itu jadi kepada kawan-kawan untuk tahu bahwa kita di pengadilan itu pasti akan berpindah-pindah. Saya kira demikian, cukup panjang saya sambutan saya, mohon maaf, tapi mungkin ditambah dengan apa ya? Ini dengan pantun sedikit ini. Karena kita sudah menikmati THR kan sudah masuk ya. Warna-warni indahnya bunga. Bunga aster warnanya kuning. Meskipun puasa kita harus semangat kerja,
karena THR telah masuk rekening. Kurang lebih maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak agar tetap berdiri sebentar, karena acara akan kita lanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan kepada para purnabakti. Mohon izin Bapak Ibrahim Kardi, Amil, kemudian ada Ibu Yahidah ya. Silakan ke depan Ibu. Ada sedikit kenang-kenangan dari kita keluarga PTA Jambi yang insya Allah sebagai tali silaturahmi kita. Ayo Bu Yaida, masuk. Ya, terima kasih Yang Mulia, silakan kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjutkan dengan penyerahan zakat kepada tenaga outsourcing oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Kepada rekan-rekan outsourcing, silakan ambil posisi. Ada 8 tenaga outsourcing yang akan menerima zakat, yaitu yang pertama Yedi Zafran, kemudian yang kedua Rizky dan kemudian Arif Wahyudi, Alvin Zulhijra, kemudian ada Nova dan Sarifah, kemudian terakhir Heri Wibowo. Mohon kesediaan Bapak Yang Mulia Bapak Wakil Ketua untuk menyerahkan. Jadi inilah Pak, Bapak Ibu sekalian, bahwa rekan-rekan inilah keluarga baru kita di PTA Jambi. Mereka bergabung sebagai tenaga outsourcing sebagai pengganti PPNPN. Nerima juga. Alhamdulillah ada tambahan dari Pak Komar, Pak MC juga Pak sekalian. Iya, yang baki juga Pak. Baik, silakan kembali ke tempat semula. Terima kasih Yang Mulia Bapak Wakil Ketua. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama. Oh ya, masih ada satu lagi, penyerahan zakat kepada Ketua Yayasan TK Islam Khairun Nisa oleh Ketua PZ PTA Jambi. Kepada Ketua Yayasan Khairun Nisa, kami silakan. Pak Daeng silakan dampingi Pak Daeng. Saya sudah yakin Pak Wakil udah mau ngomong gitu tadi. Angka 10 sebenarnya. 0, Pak. 10. Terima kasih
Iya, terima kasih pada Pak Zul. Silakan kembali Pak Daeng. Ya, foto bersama dulu, silakan. Pak Daeng senyum. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita saksikan dan simak bersama khutum atau tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abah Ibrahim Kardi, Majelis Hukum. Pada Pak Abah kami persilakan. Enak berdiri, pegangan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Li talabi ridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nunggu tenang semua Pak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli. Alhamdulillah. Hadza syahru syahru Ramadan, syahru siyam wa syahru nuzulul Quran. Aqumu amamakum muhadarah linuzulil Quran wa fi Ramadan. Insyaallah hawalai isna wa isrina daqa'iq aidan. Nihna an nuakhir hadzal yaum yakni at-tarikh sab'a asara min Ramadan, yakni syahr nuzulul Quran. Alaysa kadzalik Muhammad? Ya? Taib. Alhamdulillah. Syukran. Yang mulia dan yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta Ibu, salam tadi dari Ibu atau dari istri saya, beliau agak ini badan jadi tidak bisa hadir. Yang mulia Bapak, yang mulia dan yang kami hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta Ibu juga Pak. Tabarakallah. Alhamdulillah. Seterusnya para yang mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang masih aktif,
Dan saya agak segan ya. Tapi tadi nampaknya tidak ada yang menyebutkan yang mulia bekas yang mulia. Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau orang tua mungkin monggo silakan. Yang mulia atau ada yang kami hormati atau yang kami tuakan atau yang tua. Kalau yang bekas mulia, waduh, orang enak belas itu. Yang bekas mulia. Alhamdulillah seluruh pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Jambi beserta para keluarga, anak-anakku yang kami sayangi dan para anggota dulu anggota honorer ya. Sekarang perubahan apa namanya tadi? Dulu P3K, sekarang ada perubahan baru lagi, alhamdulillah. Para sesepuh ingkang minulya lan para sederek sedaya ingkang kula hormati. Distinguished ladies and gentlemen. Do you rebel? Ladies and gentlemen, do you know? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini takdir Allah menentukan kita dapat bertemu, berkumpul dan bersama-sama di aula ini yang dulu kerap kali kami bertemu di sini juga pada sebelum Agustus 2022. Setelah masuki Agustus 2022 saya hengkang dan melepas istilah yang melekat dengan yang mulia. Sekarang abah, orang tua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya berbangga hati saya masih bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dalam acara ini, dan diundang ini satu kebanggaan tersendiri buat saya dan buat istri yang tadi tidak bisa hadir, namun titip salam semuanya dengan kawan-kawan yang ketika saya ajak, aduh aku tidak punya kawan lagi katanya di PTA. Itu begitu. Jadi alhamdulillah saya mewakilinya dan saya hadir di sini kembali mengingat memori lama yang telah diingatkan tadi oleh Bapak KPTA. Dulu pernah bersama-sama kumpul di Jakarta, saya di Hakim Tinggi, beliau di Jakarta Timur ya, Jakarta Timur. Saya wilayah pengawasan saya Jakarta Barat dulu Pak ya, alhamdulillah. Tapi sering juga ketemu. Alhamdulillah pada siang hari ini atau pada sore menjelang berbuka ini kita sudah berada dan bertempat di tempat ini untuk kita mengadakan kultum atau ceramah singkat tentang Ramadan dan nuzulul Quran. Saya yakin doa kita semua sudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diperkenankannya. Karenanya jangan segan. Kenapa saya katakan yakin? Karena Bapak dan Ibu sekalian sering kita dengar dalam doa-doa kita. Ketika bulan Rajab dan ketika bulan Sa'ban kita selalu berdoa yang dipesani oleh Rasulullah dengan doa Barikillahumma lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan berkahilah kami di bulan Sa'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ternyata hari ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Semoga kita selalu sehat, panjang umur, bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin. Ya Rabbal sopo sing ngomong wae ora gelem ngaminke berarti ora dadi Ramadan tahun ngarep wis ora ono neh. Saya ulangi, amin. Ya Rabbal alamin, insyaallah, Pak, insyaallah. Jamaah sekalian yang berbahagia, di kesempatan ini di bulan Ramadan tanggal hari ini 17 apa 16 Pak Jenal? 16 ya, 16 malam nanti nuzulul Qur'annya, tapi sudah berada di ujung. Saya cerita sedikit karena ini kaitannya dengan Ramadan atau nuzulul Qur'an.
di mana Al-Quran diturunkan kala itu di Gua Hira. Ya. Semuanya kita masih dengar dan masih ingat dalam pelajaran kita, atau yang sudah pergi haji, pergi umrah, telah berangkat ke sana dan mungkin ada kesempatan naik ke Gua Hira. Di Gua Hira itu tidak luas dan tidak besar, sempit sekali, dan masuk pun hanya bisa miring, tidak bisa berbuka dada seperti ini karena kecilnya tempatnya, miring. Jadi pelan begitu masuknya ke dalam. Sampai di dalam itu ada keramik yang sudah disusun, kira-kira 3 atau 4 keramik. Untuk apa? Sujud syukur bisa. Kalau kita berdiri persis di depan gua, Allah sudah mentakdirkan tentunya ini. Allah sudah mentakdirkan ketika di hadapan gua kita berdiri tegak lurus begini, kita melihat di ujung sana jauh terlihat sayup-sayup menara Masjidil Haram. Kelihatan. Jadi menara Masjidil Haram itu berarti Ka'bah berada di sana. Jadi gua itu berarti menghadap ke Ka'bah. Masya Allah, luar biasa. Jadi berarti Rasulullah menerima wahyu Allah itu pun menghadap ke Ka'bah atau ke Baitullahil Haram. Masya Allah, luar biasa. Al-Quran diturunkan, kita maklumi pula bahwa turunnya itu bukan hanya sekedar pleng begitu saja, tapi beberapa kali beliau pulang pergi dari Mekah, dari kota Mekah, yang kala itu tidak ada jalan seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kita Gua Hira, Masya Allah, kalau berangkat sesudah sholat subuh atau sholat subuh di wilayah sana, naik ke atas itu kita tidak melihat orang banyak. Yang ada apa? Kayak benang melingkar-lingkar. Dari puncak gunung, gua itu lingkar ke bawah sampai dengan ke dasar gua. Di situ kita melihat kayak benang tadi, ternyata adalah orang-orang yang berjalan beriringan menuju ke atas gua itu karena padatnya dan tingginya luar biasa. Gua yang dikenal Gua Hira itu saya ilustrasikan sedikit, bukan seperti gua di Indonesia. Kalau gua di Indonesia adalah di dasar gunung atau di bawah gunung, itu ada lubang besar. Nah, itu gua di tempat kita. Ya, di mana-mana mungkin sampean bisa lihat itu. Kalau yang ternyata Gua Hira itu, Ghari Hira itu tidak seperti itu. Kayak apa bentuknya? Kita naik ke atas, kemudian ketika sampai di puncak gunung itu, Jabal Nur itu, kita bisa masuk hanya beriringan 1 orang saja gitu, ndak bisa masuk bleng lolos gitu, ndak bisa. Nah, ketika di situ Masya Allah jamaah sekalian, ternyata Gua Hira itu seperti itu, bukan gua, batu yang lain ini, ada batu lain pecah ke situ, berlubanglah di tengahnya ini. Nah, rupanya itu dikenal dengan Gua Hira. Mudah-mudahan kita semua yang sudah pergi haji, hajinya haji mabrur, hajinya haji mabrurah, amin. Bagi yang pergi umrah, mudahan hajinya umrahnya umrah makbulah, amin. Bagi yang belum pergi haji, belum pergi umrah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, disehatkan badan, tidak dimatikan oleh Allah sebelum melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, amin ya rabbal alamin. Saya ulang lagi, saya jawab langsung. Kalau yang jomblo-jomblo itu ini naik gaji ini, alhamdulillah, apa namanya. Tapi yang tidak mengaminkan tadi berarti ingin mati sebelum pergi haji atau sebelum pergi umrah. Saya ulangi, amin ya robbal alamin. Amin. Es tua-tua diwarai loh, ya apa ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, jamaah yang berbahagia, saya pakai jam ini karena masih ada sebelum 11 menit lagi kita waktu maghrib ya. 11 menit lagi. Kita cerita Al-Quran sedikit. Al-Quran adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah sengaja turunkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, diturunkan itu Al-Quran.
Untuk apa Al-Quran tadi? Bayyinatin minal huda wal furqan, membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang punya dia, mana yang punya orang, mana yang sendalnya, mana sendal orang, mana yang istrinya, mana istri orang. Ini ndak kenal lagi istrinya, ndak kenal lagi kalau yang lihat istri orang ya kaya ngono. Di Al-Qur'an itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, memberikan pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Insyaallah jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang berpegang Al-Qur'an, taraktu fikum amraini lan tadillu bihima in tamassaktum kitabullah wa sunnatu rasulih. Kutinggalkan untukmu dua perkara yang kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Selama hidup ini tidak akan pernah tersesat, ujar Rasulullah, kecuali apa? Berpegang teguh kepada mereka yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad panutan, derek dawe pangeran, kasbute kitab Quran. Eling-eling sira manusa lanang wedon padha ngaji sira. Pumpung durung kedasanan malaikat jurupati, luwe lara luwe susah rasane wong angin kubur. Ula geni kala geni rante geni padha geni, jawesane wong kang dosa. Orang Banjar, orang Bugis, orang Jambi kada paham. Oh, pasang diomong bapak ki raruh aku ya. Ya wis raruh meneng ae ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Maaf saya Pak tanya dulu, Pak Jenderal, ada acara lagi kah? Sudah acara main. Langsung tutup nanti doa berbuka. Masih ada waktu 8 menit ya. 8 menit saya pegang HP juga kita berbuka ya. Karena berbuka itu dipesani oleh Rasulullah. Apa ujar Rasulullah? Anda berbuka apa? Takjilul futur wa takhirus sahur. Takjilul futur, menyegerakan berbuka itu bila sudah sampai waktunya. Ya sudah coba berbuka, jangan lambat-lambat. Baik petugas, baik P3, baik semuanya, pokoknya sampai waktu berbuka. Wa ta'rus sahur, dan akhirkan sahurmu ya Rasulullah. Nah, kita tetap berpegang kepada itu dan insya Allah mendekati nanti kita istighfaran bersama. Jamaah sekalian yang berbahagia, Bapak dan Ibu yang kami hormati, turunnya Al-Quran itu kita dengar semua, maklum semua, adalah 17 Ramadan. Ya. Di tanggal 17 Ramadan Rasulullah berada di dalam gua dan beliau tidur dengan istilah di sana adalah ru'yatus shadiqah. Beliau bermimpi. Mimpi kedatangan malaikat Jibril. Dan begitu datangnya malaikat Jibril, mimpinya ini bukan ternyata mimpi, terbangun Rasulullah melihat apa yang berbayang-bayang di hadapan Rasulullah. Ternyata di luar mimpi pun betul. Terdengarlah bunyi, itu kan, kelintang-kelinting kayak bunyi pedang bertarungan gitu. Kelintang-kelinting. Rasulullah perhatikan, pedang yang berbunyi tadi, gumpalan awan yang berbunyi tadi, makin lama makin dekat ke pintu gua. Sampai di pintu gua berwujudlah dia sebagai seorang manusia. Nah, itu ceritanya. Ketika berwujud sebagai manusia, Rasulullah masih kebingungan, apa ini, siapa dia kok tiba-tiba muncul seperti ini. Rasulullah duduk bersila. Ketika duduk bersila inilah malaikat tadi mendekatkan kakinya antara lutut Rasulullah dengan lututnya orang yang baru datang tadi, ditemukannya. Lalu dipeluknya kan Rasulullah. Iqra ya Muhammad, baca olehmu wahai Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah, ma ana biqarin, aku kira iso maca. Dipeluk dengan sekuat-kuatnya. Iqra ya Muhammad, baca olehmu wahai Muhammad. Saya tidak bisa baca, kata Rasulullah, kan begitu. Lalu udahlah kalau tidak bisa baca, dipeluknya lagi untuk ketiga kali sampai sakit dada Rasulullah itu, tulang belulang beliau itu dirasakan sakit gitu karena kuatnya pelukan Rasulullah ini.
kata pelukan Jibril. Pada saat itu jamaah sekalian, Jibril mengajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq dan seterusnya. Rasulullah pun mengikuti bacaan yang diucapkan oleh Jibril tadi. Itu cerita asalnya. Cerita asalnya turunnya Al-Quran yang kita peringati hari ini, insya Allah salah satu bagian dari cerita atau salah satu bagian dari riwayat kehidupan Rasulullah yang kita selalu besar-besarkan. Bila bulan Rabiul Awal kita kenal dengan Maulidur Rasul. Bila bulan Rajab kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Bila bulan Ramadan kita kenal lagi dengan Nuzulul Quran. Dan bila tanggal 1 di bulan Muharram, Muharram, kita kenal dengan hijrahnya atau tahun baru Islam yang dikenal dengan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita peringati juga hari ini di bulan Ramadan lagi. Mudah-mudahan isi dari Al-Quran seperti yang sudah diucapkan oleh beliau tadi, bukan hanya sekedar mengaji giliran, tapi ujar beliau berkelompok-kelompok untuk diteruskan. Itu satu luar biasa yang dilaksanakan. Mudah-mudahan ini membawa berkah di kehidupan kita dan PTA kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian akhir-akhir ini jamaah sekalian kita dengar informasi ya. Informasi dari luar, dari mana-mana gitu, apa kondisi-kondisi kita. Alhamdulillah, kondisi pengadilan tinggi agama, terutama para hakim, para pejabat kita di pengadilan negeri, pengadilan agama, semuanya itu mendapat satu kebahagiaan tersendiri yang kita tidak usah saya sebutkan, mungkin satu kebanggaan. Tapi ingat, apa yang saya ingatkan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Lau ya. Kana ummati, lau kana ibni Adam lahu wadiyun minadz zahabi ahabbu an yakuna wadiyani lil amla'i pammuhu at-turab yatubullahu summa taba, yang artinya semua anak Adam itu, ujar Rasulullah nih, walaupun dia diberikan satu lembah dari emas, laukana ibnu Adam, satu lembah dari emas, ahabbu ayyakuna, lebih senang, akan puas dia kalau diberi wadiyani, 2 lembah dari emas. La yamla'u famuhu, itu pun dia belum merasa puas. Itu pun dia belum merasa puas aja Rasulullah. Hatta yatuballah, sehingga dia harus mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah jamaah sekalian, kita bersyukur ya, lingkup peradilan ini Allah banggakan, Allah muliakan, sehingga tidak lagi mungkin merengek-rengek dan lain-lain sebagainya. Tapi ingat tadi ujar Rasulullah, manusia itu ibnu Adam itu tidak dibedakan anak siapa enggak. Manusia diberi 1 lembah, belum lagi merasa puas dia, diberi lagi 1 lembah, minta dia lagi 1 lembah dari emas, itu pun belum puas, kecuali penuh sudah mulutnya dengan tanah, artinya mati. Nah, jadi jamaah sekalian, saya juga merasakan jamaah sekalian kondisi seperti ini diingatkan oleh Rasulullah. Dulu di zaman kami itu hanya 25.000 tunjangan hakim. 25.000 tunjangan hakim, sewa rumah 6.000. Ya, hitung-hitunglah tahun 1981. Kalau boleh saya bilang di sini, saya yang paling tua di sini. Saya yang paling tua. Karena sudah 71. Wih, tua banget aku. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah, Pak, insyaallah.
Jamaah sekalian yang bermanfaat. Tadi dalam Al-Quran banyak sekali petunjuk-petunjuk yang mengingatkan kita untuk kita masih 1 menit lagi. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita sudahi saja dulu pertemuan ini dengan kita beristighfaran bersama. Mudah-mudahan Allah meridhai kita, membimbing kita ke jalan yang benar, menjalan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rahim ya wadud ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Prima TV. Sudah hadir bersama saya yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Bapak Dr. Hazim Maksalina MH. Alhamdulillah ya Pak, kita sudah selesai memperingati Nuzul Quran dan buka bersama keluarga besar tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Nah, kita juga sudah menyelesaikan beberapa rangkaian safari Ramadan ya Pak ya, di beberapa pengadilan agama di bawah PTA Jambi. Nah, bagaimana nih Pak kesan dan pesan Bapak terhadap kegiatan tersebut dan kegiatan kita hari ini? Terima kasih. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berhasil menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran yang merupakan sekaligus menutup rangkaian kegiatan Safari Ramadan PTA Jambi. Kesan saya untuk acara malam ini sangat meriah ya Pak, sangat meriah. Kemudian animo dan yang hadir ini penuh sesak di aula kita. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan ini dan penyelenggaraan Safari Ramadan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi dan tetap istiqomah. Amin. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah